rumah Pam terus ya sama band gue lah ya. Oke. Misalnya gue ke rumah Pam sama band gue. Nah kultur di rumahnya Pam tuh dulu ya, masuk ke rumahnya dia itu mesti ya lu kayak kerja tes IQ. Orang ngomong enak ya Pamungkas, enak ya lu melihat dari kulitnya ya memang enak. Cuman ketika kita jalan awal, apalagi pas baru gue berdua doang sama Pam gitu, maksudnya kita sampai minjem duit sama orang buat Ada di fase itu. ada di bahasa itu. Hai, ketemu lagi di Living Room Podcast barengan sama gue Aji, dan sekarang kita ada di Sekarang Gue Berani. Episode kali ini jadi bikin gue mengingat-ingat masa lampau, masa lalu, zaman-zaman gue ngeband. Ngeband 2008, seorang Aji yang mencoba perantauan ke Jakarta dari Surabaya, nganggap bahwa wah ini dunia gue nih, musik itu waduh ini jalan gue. Tapi ternyata tidak semudah itu, guys. terlalu banyak faktornya ya. Di musik itu nggak cuma pemain band, ada kru, bahkan ada road manager dan ada manajer. Itu punya peranan penting. Manajer itu penting sekali karena dia bisa membuat satu band itu bisa dikenal, bisa sustain, bahkan bisa diterima sama masyarakat. Contoh kalau zaman gue ya, gue selalu ngelihat manajernya Gigi dulu, mantan manajernya Gigi, Dani Pete, itu dia bisa loh dari zaman dulu sampai Gigi sudah tua, itu menjaga harga Gigi segini, gak naik gak turun. Wah itu peran manajer, itu pentingnya peran manajer di situ. Dan kali ini gue bakal ngobrol sama salah satu manajer musisi yang ternyata musisinya ini mereka bikin satu company yang sudah berjalan dari 2017. Dan narasumber gue hari ini Ray, manajer dari Pamungkas atau Mas Pam. Assalamualaikum. Mas Ray, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, basa-basi sekali saya. Basa-basi banget. Ini gue baru tahu, Ray ini nama aslinya Real Estate. Bener-bener Real Estate. Yeah. REALSTAT, Real Estate. Yeah. Bener ya? Bener karena bokap gue insinyur, arsitek gitulah. Terus dia tuh ngasih nama ya itu Real Estate. Terus adek gue ada. Adek lu namanya Cluster ya kalau nggak salah ya? Adek gue namanya Teresia Keramika Molen. Wah. Serius? Iya, benar. Maksudnya ya nggak tahu lah ya. Berapa bersaudara? Kalau gue sendiri, gue anak tunggal tapi pisah terus nikah lagi. Oh gitu, namanya selalu berhubungan sama perumahan lah gitu. Iya, kalau bisa protes sih gue protes karena kan dari kecil tuh kalau ya lu tau lah dulu waktu masuk sekolah baru lu pas pengenalan di depan gitu dan orang-orang ketawa, terus gue kayak anjing nih kok. Lu nggak pernah minta gue mau ganti nama deh, bayar bubur deh. Aduh, enggak lah ya, nggak berani gue buat ngomong. Lebih tepatnya gue nggak berani buat ngomong. Kalau udah gede gitu, maksudnya sekarang mungkin kalau bokap gue masih ada ya, boy lu kenapa sih? Tapi ternyata nama itu yang bikin lu membuat sesuatu yang kompleks gitu ya, Real Estate dengan company-nya ini. Ya. Iya dong. Nah, ternyata ya ada rezeki. Itu bro. Nah, gue ngobrol sama Ray, manajernya Pamungkas. Pamungkas ini kalau di gue seorang penyiar gitu, jadi tahu tentang industri musiknya gitu. Pamungkas itu salah satu musisi talent yang berhasil membawakan karyanya, mengenalkan karyanya secara independen. Bahkan menjadi sebuah company. Itu udah besar tuh. Tapi awal mulanya Pamungkas itu kan di tahun berapa itu?
awal mula Pam itu kan tadi dia ngeband kan, Iya. ngeband ada Potensio nama bandnya. Lalu ke kosan nih ceritanya, kosan gua terus bilang Bang Rey gua mau solo karir. Karena di band itu kan ada kakak-kakaknya dan sepupunya lah. Iya. Di band itu kakaknya sibuk kerja, sepupunya juga sibuk kerja. Akhirnya dia baru masuk kuliah, terus gue mau solo katanya. Ya udah, gue bilang tapi ada materinya gak Pam? Ada 16 lagu pada saat itu. Lumayan banyak waduh. 16 lagu, akhirnya gue dengerin terus ya berawalnya dari ini sih. Kalau Pam tuh dari gue sendiri yang salah, maksudnya menjanjikan dia ya udah ntar rekaman gue yang biayain gitu. Ternyata pas mau rekaman duitnya nggak ada. Dan ternyata rekaman besar banget waktu itu ya. Iya, terus sampai akhirnya dia rekaman sendiri, dia mixing sendiri, dia bikin dia mastering sendiri, dia bikin upload sendiri. Karena itu keterbatasan materi pada saat itu. Oh, gitu. tapi lo sendiri emang kenapa akhirnya milih oh ini gue kerja di industri musik deh? Apa emang lo dulunya ngeband juga atau emang lo passionnya di musik? Nah, dulunya nih anak band. Anak band yang gagah. Anak band yang gagah. Gua ke rumah Pam. Iya. Gua ke rumah Pam terus ya sama band gua lah ya. Oke. Maksudnya gua ke rumah Pam sama band gua. Nah, kultur di rumahnya Pam tuh dulu ya. Masuk ke rumahnya dia itu mesti ya lu kayak kerja tes IQ, tes Oh EQ. my God. Karena nyokapnya kan psikolog. Oh. Gitu. Udah akhirnya gue ikutin tes itu apa segala macam. Besoknya gue dibilang sama nyokapnya, ini lu bukan penampil, tapi lu yang ngurusin penampil. Gitu. Oh, dari situ ketahuan dari ya? Dari situ terus gue nggak percaya. Nggak, gue bisa nih. Iya, gue ngambil. bisa nih gitu. Nggak taunya ngeband susah. Maksudnya susah dalam artian ya lu harus jaga badan. Itu gue paling nggak bisa. Akhirnya terjawab ya bro. Terus ya lu harus jaga mood apa segala macam, terus jalannya juga nggak semulus yang tadi lo bilang. Iya. Oh kayak ngeband enak nih, ya nggak juga gitu. Iya. Prosesnya perjuangannya cukup panjang, tapi nyokapnya Pam pada saat itu bilang ini kamu yang ngurusin penampil seharusnya kalau dari hasil Tes IQ dan lain-lain itu. IQ gue itu lu yang ngurusin penampil. Akhirnya gue cobain ya, gue banyak belajar dari bokapnya Pam juga sih. Maksudnya bokapnya Pam kan lebih dulu terjun ke industri musik ya. Terus ya gue dari nge-crew dulu, terus awalnya gue nge-crew ada di band Kopi dan Kretek namanya, dulu gue nge-crew di situ. Oh. Iya, gue nge-crew sampai akhirnya enak juga ya ngurusin orang gitu, jaga moodnya, terus berpikir bahwa ini orang harus ngapain lagi ya, ini orang terus akhirnya memacu gue untuk belajar lagi, oh nih trennya lagi begini, oh besok nih trennya apa, belajar lagi sampai akhirnya gue nikmatin banget untuk setiap hari harus mikir gitu. Akhirnya lu ngerasa anjir enak banget ya jadi mastermind ya. Ya enggak ya, kalau dibilang mastermind, kalau di gue tuh bukan kita semua. Iya. Kalau di Mas Pam Records atau Mas Pam Company itu kita semua tiap hari gimana berpikir besoknya ngapain lagi, ngapain lagi. Maksudnya secara kreatif pasti datangnya Pam dari lagu kan, ini lagunya begini. Iya. Akhirnya gue berpikir, oh jualannya mesti gimana. Lalu ada namanya Raden Rohan, secara kreatifnya gimana. Lalu ada namanya Muhammad Nur Kamil, dia yang berpikir buat ini gimana secara digitalnya biar naik apa segala macam gitu. Maksudnya kita bareng-bareng lah di dalam company ini. Oke, berarti dari awal Pamungkas muncul atau rilis, lo sudah ada di dalam situ dong? Awalnya gue berdua. Iya, maksudnya sudah ada di perjalanannya Pam. Iya. Nah, seingat gue ya, koreksi kalau misal gue salah. Pam itu rilis 2016. Enggak, 2018 album pertama. Oh enggak, yang lagu pertama di YouTube 2018. 18 ya? 2018.
2018 itu muncul di YouTube penyanyi solois namanya Pamungkas. Ya. Liriknya bahasa Inggris. Ya. Meledak men. Ya. Itu pas gua ngelihat video klipnya. Ini siapa ya, gondrong, kacamataan, video klipnya kayak nyender doang gitu di kaca gitu. Busway. Ya. Kok meledak ya? Gue coba, karena sebelum gue dengerin lagunya, gue ngeliat viewsnya kan. Nah, ini siapa ini? Dan gue dengerin lagunya, anjir ini emang meledak, harus meledak sih. Nah, cuman kan untuk lo sebagai manajer gitu ya, memutuskan talent lo untuk mengeluarkan karya bahasa Inggris, itu kan sesuatu yang lo harus punya keberanian yang tinggi ya. Ya, dan itu bukan gue sih sebenarnya. Oke. Itu Pamungkasnya sendiri. Maksudnya Pamungkas kan datang ke gue udah bawa materi. Maksudnya ngajak gue lah, ngajak yuk kita jalan gitu. Ngajak gue udah bawa materi dan dia yakin dengan materinya dia. Gue tinggal berpikir gimana cara ngejualnya, gimana cara yang Pam bawa cuma sekepal gini, gimana caranya jadi lingkaran besar gitu. Tapi sense of lo dalam musik gitu ya, mendengar materinya bahasa Inggris, lo ada keyakinan dong di awalnya dong? Pasti, gue yakin banget karena ya kan gue kenal sama Pam bukan hanya pas dia menjadi Pamungkas. Maksudnya sebelum itu kan gue udah kenal, udah tinggal di rumahnya, segala macam, dan gue berpikir bahwa ya Pam orang jenius, orang jenius, dan gue tuh dari dulu tuh kalau ngobrol sama dia tentang, ya kan dia umurnya agak, gue lebih tua lah ya, gue lebih tua. Kalau gue ngobrolin permasalahan yang ada di umur gue, dia tuh selalu bisa memecahkan gitu, maksudnya kayak oh ini begini aja nih. Dan dari situ awalnya gue yakin karena dirinya dulu, bukan lagunya dulu. Oh gitu ya. Karena gue tahu attitude-nya gimana, gue tahu dia orangnya gimana, itunya dulu sih. Berarti lo yakin sama orangnya dulu? Gue yakin sama orangnya dulu karena ya Pam sama gue, ya gue udah anggap Pam sebagai adik gue gitu. Ya begitu juga Pamungkas ke gue udah nganggap gue seperti abangnya lah. Gitu. Kalau apa-apa tuh kita saling share lah, saling share gitu. Gue yakin awalnya tuh sama orangnya dulu. Ketika dia bawa lagu, enak ya gitu. Udah akhirnya gue nanya ke beberapa teman-teman gue yang di industri musik juga, gue kirim segala macam. Nah, banyak penolakan di situ awalnya. Awalnya begitu? Awalnya banyak, ya maksudnya nggak semulus yang orang lihat viewersnya gede. Iya. Oh, ini kok bisa gede gitu. Itu kan hasilnya ya. Nah, prosesnya ini yang prosesnya waktu itu gue tapi dia harus gue sampein ke Pam gitu. Maksudnya harus gue sampein ke Pamungkas bahwa aduh Pam di sini ditolak. Aduh Pam di sini nggak terima karena bahasa Inggris. Aduh Pam ada yang ini gue habis kesini misalnya gitu, terus ditolak materi kita, katanya apaan kata bos gue, materi bahasanya Inggris tapi namanya Jawa, Pamungkas gitu. Ya. Itu 2018-an deh. Ya, dari 2017 akhir tuh gue udah gerilya untuk nyebarin materi ini. Itu kalau zaman dulu gue 2008, materinya nggak Melayu nih. Iya kan, ada ini loh masa itu. Wah bangke, gue ke 3 label, nggak Melayu. Kalau Melayu oke lah kita jalan. Waduh gimana ya? Nah ini ada penolakan kayak gitu juga ya? Wah banyak banget. Ya prosesnya, makanya tuh gue selalu sedih banget ketika orang ngomong enak ya Pamungkas, enak ya lu melihat dari kulitnya ya memang enak, cuman ketika kita jalan awal, apalagi pas baru gue berdua doang sama Pam gitu, kita sampai minjem duit sama orang. Ada di fase itu? Ada di fase itu. Sampai ada gigs nih di Garut pada saat itu. Kalau
kalau nggak salah di Garut. Itu gue harus sewa mobil sendiri. Itu gue harus makan, ya maksudnya gue dan rombongan harus makan sendiri, beli sendiri apa segala macam. Sampai di sana pun gue yang belanja di kafe itu juga. Gitu. Ya maksudnya itu gue sama Pam tuh ya minjem duit gitu. Maksudnya gimana caranya biar bisa jalan. Karena lu berangkat dari keyakinan lu sama si talent sama diri Pamungkas. Karena ya adik gue nih mau bagaimanapun ini adik gue mau bermusik lagi, terus masa iya gue biarin sendirian sih gitu. Awalnya gitu. Tapi lu dapat yang tadi lu bilang dapat input dari pihak luar yang bilang, oh ini kurang nih. Lu sampaikan secara jujur ke Pam. Iya, menurut gue Pam harus tahu. Karena kan gue prosesnya bareng ya sama dia. Gue dapat apa ya dia harus tahu. Maksudnya gue dapat informasi apa dia harus tahu. Segamblang itu lo kasih tahu. Segamblang itu. Wow. Maksudnya karena biar enggak ya masa yang sakit gue doang ya berarti dia juga harus ngerasain dan menurut gue itu proses yang sangat bagus. Maksudnya ketika sekarang Pam ada di fase ini ya dia harus ingat dulunya gimana. Wow. Maksudnya itu bagus banget. Dan menurut gue memang orang mau menuju ya kayak kita apa ya kayak kita mau ke Jogja katakanlah dari Jakarta ke Jogja ya lu kan harus nyetir dulu berjam-jam. Kalau lu jalan darat ya lu harus nyetir dulu berjam-jam nahan ngantuk. Ya nanti ada pit stop atau ada rest area yang harus lu berhenti di mana segala macam. Untungnya gue berdua sama Pam tuh awalnya gitu ya, waktu awal gue tentuin dulu pit stopnya. Ini kita harus berhenti di mana nih. Sampai akhirnya 2018 gue ajak Mas Kamil. Kamil gue ajak untuk yuk jalan sama kita yang bertiga bareng-bareng. Kekuatannya ya bertambah lagi, pemikirannya pun bertambah lagi. Sampai ya dari keyakinan itu ya berbuah hasil kayak sekarang. Dan gue ngelihat timnya ya talent Pamungkas dan timnya itu apa aja disikat. Gue baru inget 2018 biasanya teman-teman radio itu punya event namanya Pura-Pura Gigs. Oh iya. Lu pasti inget. Pasar Raya tuh. Betul. Jadi Pura-Pura Gigs itu adalah eventnya anak-anak radio yang masing-masing radio itu mengirimkan wakilnya untuk bikin parodi apa ya namanya lip sync lah gitu. Iya. Nah, begitu gue datang ke sana, itu ada satu mas-mas gondrong tuh main. Gue liat, gue kayak pernah denger lagu ini. Terus akhirnya gue ngeliat stage act-nya kan, anjing keren nih. Siapa ini kan? Begitu gue lihat listnya, Pamungkas. Main di acara yang ini acara happy antar orang radio aja. Yang mau main Pamungkas. Iya betul ya, gue baru inget. Iya pura-pura gigs di Pasar Raya apa ya? Aruba. Makanya lo cerita tadi pokoknya gigs ya udah kita sikat dulu gimana prosesnya. Gue yang siapin apa namanya makanannya, yang penting tampil dulu biar orang tahu. Iya. Di situ gue baru tahu, oh ini nih yang di YouTube yang meledak nih. Betul ya? Betul. Gue main di situ. Oh, lo ada juga tuh? Ada. Gue main terakhir. Mabok pasti. Pasti dong. Bukan mabok, aku hilang. Cuma pas gue ngeliat Pam belum gimana, jadi gue fokus tuh. Wah ini sesuatu nih, bahasa Inggris kan begitu lagu yang dimainin yang pernah gue dengar. Oh ini nih. Ya. Pamungkas. Itu 2018. 2018. Iya betul. Lawan. Betul. Karena aku nggak ada lagi ya, kenapa ya? Ya lagi pandemi ya. Radionya lagi bertahan. Aduh salah, kenapa gue terlalu gamblang? Padahal itu acara seru banget. Maksudnya ngumpul pelaku-pelaku industri ya, maksudnya radio gitu, musisinya. Nah waktu itu jadi omongan Pamungkas ini, karena waktu itu lagi lumayan diomongin, tapi mau main ke acara yang, aduh ini acara nggak penting loh, sumpah. Ini acara seru-seruan doang, nggak ada
apa namanya efek apapun sebenarnya. Ini kan acara seru-seruan doang internal kan. Tapi gokil sih. Wah ini gue baru tahu ini pasti attitude-nya yang ngebawa dia ke atas selain karya attitude. Ya itu yang gue bilang tadi. Seorang talent harus ya berproses dari bawah, nggak bisa tiba-tiba. Ya ada sih talent yang tiba-tiba Ya meledak gitu. betul. Ya, ada, tetapi gue memilih, ya itu kan pilihan ya. Gue memilih sama Pam, sama Rohan, sama Mas Kamil. Gue memilih untuk ya kita dari bawah, kita harus Betul. merasakan merasakan prosesnya. Iya, Pamungkas masih nenteng ini sendiri loh, hardcase gitar sendiri. Ya, Setelah main, dia muter ke semua orang, ngenalin diri. Pam. Ya. Siapa ini anaknya? tapi itu pasti gue cukup yakin itu ada skema atau strategi dari manajemen untuk lo kalau ketemu orang harus mengenalkan diri, ya, itu bagian dari pembentukan attitude kan. Ya, betul. Gitu. Karena karena kita sadar kita independen yang tidak punya kapital besar. Jadi yang mau nggak mau ya harus begitu caranya. Jadi jangan nunggu bola lah. Setuju. Asalnya ya lu ya kan kalau biasanya rilis terus bikin event perilisan, habis itu ya lu nggak tahu mau ngapain. Ya walaupun lu harus berdarah dulu ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya main di gigs yang memang baik untuk si artisnya ya. Maksud pada saat itu kan kayak dia rubah gitu. Itu kan baik untuk Pam. Baik untuk si artisnya. Karena si industri radio ini kan jadi kenal Pam. Betul. Ya alhamdulillah sih, maksudnya Pamnya tuh gua tuh baru menganggap dia artis itu 2020. Oh iya oke. Maksudnya baru ya tadinya gue menganggap dia ya seniman aja, maksudnya bukan maksudnya ya artis kan seniman ya, tetapi lebih ke seniman yang gila aja gitu. Gue baru menganggap Pam artis pada saat itu ketika 2020 tuh dia jalan kemana gitu, terus ada yang kenalin dia kayak, Mas gue minta foto dong gitu. Gue langsung kayak, oh ya udah siap, lu udah artis. Karena dia tuh paling nggak repot ya Mas, paling nggak repot dia. Ya dia mau tidur di atas hardcase pun ya jadi. Dan itu prosesnya Pam tuh dulu kalau tidur gitu ya, kita nyewa kantor yang kamarnya nggak banyak lah, cuma 2 kamar. Terus satu kamarnya dipenuhin sama alat-alat gitu. Ya Pam dulu kalau datang ke situ dia ngantuk, dia tidur di atas hardcase. Bener-bener di atas hardcase, dikasih bantal, kadang nggak pakai bantal gitu. Tapi itu prosesnya dia. Dan itu yang tadi gue bilang, dia tuh nggak pernah rewel. Dia tuh nggak pernah yang namanya marah gitu. Aduh gimana sih nih, gue nggak diurusin nih gini. Nggak pernah. Karena dia sadar. Dan menurut gua karena dia kan pintar banget ya orangnya Pam. Karena dia sadar, dia tahu pengetahuan tentang manajemen itu seperti apa. Nah, gua salutnya tuh sama Pam, dia bisa nge-switch jiwanya. Dimana dia, misalnya nih, aduh kok gua nggak diurusin ya. Dia nge-switch, dan gua kan juga bagian dari manajemen. Seharusnya gue nggak boleh nih punya perasaan. Iya. Nah itu gue salut banget sama dia. Maksudnya dia ya semuanya berdarah-darah ya, tetapi dia tuh menikmati proses itu pada saat itu. Si Pam tuh nikmatin banget prosesnya. Gue cukup yakin sih, talent nggak bakal menikmati dengan sebegitunya kalau dalamnya tuh nggak nyaman. Ya. Iya kan? Betul. Berarti emang lo dan timnya juga gimana caranya membuat secara nggak sadar mungkin ya, membuat memang jadinya nyaman. Jadi apapun yang dilewati, bareng-bareng aja gitu. Karena gue ngelihat kayak Dani Pete sama Gigi gitu ya,
udah mereka bareng-bareng tumbuh bersama gitu. Betul. Terus gue ngeliat lagi mungkin di tahun-tahun yang 2010-an Boim sama Raisa. Ya. Mereka kan tumbuh bersama. Jalan bersama. Nah, nextnya gue ngeliat Pam sama manajer, dia selalu bilang ini ada sama Mas Pam Record. Dia selalu mention timnya. Wah gila ini tumbuh bersama nih. Dia selalu begitu kan. Selalu mengendorse timnya. Padahal dia bisa aja dengan keartisannya ya gue aja, nggak usah bawa-bawa tim gue gitu. Tapi dia selalu mengendorse itu. Ya, karena dari awal dari gue berdua sampai akhirnya ada Mas Kamil, gue yang selalu bilang gue mau punya keluarga Pak. Jadi gue bukan mau punya tim. Ya. Jadi akhirnya kita bikin tim, gimana caranya seperti keluarga. Oke. Makanya itu kru tuh gue nggak pernah gonta-ganti. Dari awal? Ya enggak, maksudnya ganti satu karena masalah apa. Cuman nggak pernah yang secara core-nya tetap sama lah orangnya. Nggak pernah gue yang ibaratnya besok main pakai si ini, besoknya lagi pakai si ini. Gue nggak pernah kayak gitu. Begitupun band band pengiring juga sama. The People juga sama. The People namanya. Iya, namanya The People. Pamungkas and The People. Nah, jadi dan orang-orang. Jadi ya bareng-bareng semuanya. Ya. Dan kita di dalam mau bikin apapun semuanya keroyokan. Jadi bukan gue sebagai apa, Pamungkas sebagai apa, Mas Kamil sebagai apa, Mas Rohan sebagai apa. Enggak. Ya udah siapa yang bisa handle ya udah kerjain bareng-bareng. Jadi mungkin itu yang gua impikan, maksudnya gua mau punya keluarga gitu. Jadi siapa kenapa-napa semuanya ini begini, ini harus begini, ayo kita backup ini. Jadi berproses bareng dari ya ibaratnya dari nombok dulu, gua Pam sama Mas Kamil nombok anak-anak gimana caranya tetap aman karena ini keluarga gue juga gitu. Wah. Gue mikirnya gitu. Iya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena gue berpikiran kalau tongkrongan kan gitu. Iya, setuju. Nah ini sebenarnya skema tongkrongan aja gue bawa ke dalam satu organisasi atau perkumpulan atau perusahaan. Konsepnya nongkrong ya. Kalau satu nggak ada, nggak seru nih jadinya. Ya betul. Gitu. Daripada skema ponzi, ya hancur nanti. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal lo tadi bilang kan skema di dalamnya dibenerin, skema nongkrong gitu kan, jadi semuanya asik, nyaman. Nah, ini ngomongin soal manajemennya. Gue percaya sesuatu yang meledak itu pasti dibikin strateginya di awal. Entah itu hasilnya meledak atau enggak, tapi ada strateginya dulu. Gitu. Kalau gue ngelihat dari belakang lagi ya, Pam waktu pertama kali rilis itu meledak. Terus kedua mungkin ya, ini sepengetahuan gue, proses meledaknya Pam 2020 atau 2021 lagunya naik di TikTok. Ya, itu meledak kedua menurut gue. Meledak ketiga waktu main di Synchronize sama Andra. Ini apa? Dewa. Ya. Itu kayak anjir nih tiap tahun ada aja yang meledak ya. Itu memang sudah strategi atau ya udah jalan aja ntar ada meledaknya. Tapi kayaknya susah ya kalau begitu ya. Nah, cara lo membuat plan gitu, master plan, lo gimana sih? Short term, mid term, atau long term, atau gimana tuh? Di 2018 kita bertiga duduk bareng sampai dari jam 7 kalau nggak salah jam 5 malam sampai jam 5 pagi atau jam 4 pagi. Itu kita bikin plan 10 tahun. Shit, 10 tahun. 10 tahun nih mau ngapain nih kita nih? Kenapa begitu? Karena ya kita pada awalnya berpikir ya kalau lu mau ngelangkah, ya kalau kita lomba lari gitu, lu udah lewatin garis start ya udah yang lu pikirin gimana caranya biar lu maksimal gitu. Betul. Jangan berpikir
pikir di belakangnya ada apa, kosongin aja. Nah itu kenapa kita bikin plan 10 tahun, lalu kita biasanya cut dulu nih 5 tahunnya mau ngapain. Oh jadi lo bikin panjangnya dulu? Panjangnya dulu, kita potong lagi 5 tahun. 5 tahun kita potong lagi jadi per tahun. Nah, kalau gue pribadi, gue orangnya doyan ngayal, Mas. Gue doyan ngayal, maksudnya dari awal gue dengerin materinya Pam di awal-awal gitu ya. Gue udah bisa keluar negeri nih. Akhirnya setiap malam tuh gue emailin materinya Pam keluar ke label-label, record label luar. Gue emailin apa segala. Nah, karena gue doyan ngayal, jadinya kalau gue pribadi gue selalu berhayal gini. Oke, yang kayak tadi lo bilang, abis ini kalau sama Dani sama Dewa 19 sudah oke, berarti gue main lagi ya. Iya. Gue ngayal lagi tuh. Oh, gue bikin ini nanti baru gue sampein di forum kanan. Itu yuk misalnya gitu. Karena terakhir tur 2006 tuh zamannya Raja mungkin ya, maksudnya hype up-nya ya. Iya. Kok sekarang nggak ada. Makanya itu 2019 gue bikin Flying Solo Tour. Flying Solo Tour, yes. Jalan ke 5 kota secara mandiri, gue tidak pakai sponsor. Gue jalan full tim, naik bis. Pada saat itu orang bilang, lu untungnya dari mana? Gue selalu bilang, gue nggak nyari untung, gue tanam aja dulu. Manen dulu ya? Iya, maksudnya gue tanam, ya nanti juga ada rezekinya kok. Karena kan lu harus ikhtiar dulu, lu harus usaha dulu kan. Ya itu yang gue berkeyakinan bahwa kalau lu usaha, lu pasti ada jalannya, ada rezeki. Nah makanya itu selalu berhayal sampai akhirnya ntar hayalan gue tuh biasanya gue sampein di forum, bikin ini. Tapi nggak lepas dari benang merah yang dari 10 tahun diikat 5 tahun diikat jadi per tahun. Nah yang jagain KPI-nya biasanya tuh Mas Rohan dan Mas Kamil biasanya. Gue tuh yang lempar ide gilanya. Lo yang liarnya lah. Nah yang nyusun jangan kemana-mana, jangan terlalu gila nih. Mereka berdua nih. Nah kalau gue report kayak gitu, dia selalu bilang lo kanan, gue ke kanan, lo kiri, gue ke kiri, lo loncat, gue loncat, Bang Re. Dia selalu bilang gitu kalau gue. Dari dulu. Dari zaman 2018 tuh kita bikin Walk the Talk konser. Orang-orang yang nggak punya duit berkumpul, punya cita-cita yang tinggi, gimana caranya bisa bikin event sendiri. Akhirnya gue bikin Walk the Talk konser pada saat 2018 itu. Dan menurut gue karena basicnya gue punya basic di event organizer. Menurut gue bermusik sama dengan lu bikin sebuah konsep dan lu harus presentasikan ke klien. Menurut gue ya. Dan sama juga seperti Pam pada saat itu. 2018 menurut gue Pamungkas harus mempresentasikan musiknya ke bos. Bosnya kan adalah market ya. Setuju. Itu yang jarang saya dengar dari manajer-manajer ataupun talent. Maksudnya dia harus mempresentasikan musiknya. Akhirnya kita bikin Walk the Talk konser. Itu nggak punya duit Mas. Itu nggak punya duit, modal gila aja. Waktu itu kapasitas 200, terus gue bilang sama anak, pokoknya kita jualan tiket 180 tiket aja, 20-nya untuk media, untuk teman-teman media. Akhirnya ya udah, gue dan teman-teman yang lain tuh bikin apanya sendiri, bikin backdrop sendiri, apa segala gitulah. Akhirnya berlangsung lah Walk the Talk konser dan yaitu I Love You Better Than Letting Go awalnya tuh. Langsung setelah itu kita ngeluarin video klip I Love You Better Than Letting Go, terus meledak. Sudah ada marketnya dulu. Iya. Gitu. Jadi keren. Orang pinter nih. Beruntung aja.
Nggak ada beruntung tuh nggak ada pasti udah dipikirin, nggak mungkin nggak. Makanya gue mikir ini siapa di YouTube kok tiba-tiba meledak begini. Mas namanya Pamungkas. Gue gak ngomongin dari segi nama, tapi ya orang dulu gitu. Ian Kasera itu pakai nama yang nggak asli gitu kan. Nama Pamungkas anjing jutaan yang nonton. Iki sopo? Gue baru ketemu yang bikin meledaknya bertahun-tahun kemudian. Berarti lu bikin istilahnya apa ya, test case-nya dulu lah. Yeah. Kalau misalnya misalnya yang lagi nonton Living Room Podcast, lu biasanya ke swalayan, ke supermarket, biasanya ada tuh yang ngasih nugget. Yeah. Nah, lu cobain dulu, kalau oke, lu pasti beli barangnya. Yeah. Sederhananya seperti itu. Lu bikin konsernya dulu, marketnya lo bikin, lo create, begitu lo ngeluarin karya, udah ada yang makan. Tinggal itu nanti jadi omongan satu. Tapi gue bertiga tuh satu hari sebelum si Wong Butok konser ini, gue bertiga tuh ngobrol kayak abis ini ngapain ya? Ada lagi perih-perihnya ternyata. Setelah itu ya maksudnya masih perih gitu. Nggak mulus, ternyata nggak mulus juga ya. Iya, nggak abis ini wah enak nih jalannya, enggak juga. Karena kan yang tadi gue bilang, gue harus mempresentasikan musiknya ini. Yeah. Pada saat itu kan hanya di Jakarta dan hanya 180 orang dengan ditambah 20 media. Pada saat itu ya, sampai akhirnya gue minta tolong lah ke teman-teman penyelenggara atau promotor atau orang-orang brand, maksudnya minta tolong bahwa gue main dong di acara lu. Aduh, nggak ada budgetnya, nggak apa-apa. Yang penting gue main. Yang penting Pamungkas bisa mempresentasikan musiknya ke banyak orang. Pamnya oke. Pam itu baru gajian Maret 2019 bro. Waduh. Sumpah, Pam tuh baru dapat duit pertama kalinya. Itu baru Maret 2019. Dia baru dapat duit. Karena dari talentnya sendiri udah ngerasa, oh ya gue butuh untuk orang denger dulu nih. Iya. Dan dia pun gue juga bagian dari manajemen. Iya. Yang harus, itu sih ya, itu kuncinya sih ya, benar. Yang harus sama-sama kita berdarah-darah bareng ya. 2018 ya setiap manggung kita patungan buat bayar player, buat bayar kru, buat makannya mereka. Raidersnya masih bayar sendiri. Oke. Tapi kan dari situ Pam berhasil mempresentasikan, ya ibaratnya kayak lu sebuah IO aja, lu berhasil mempresentasikan konsep lu ke klien. Betul. Akhirnya lu dapet, ya udah turun surat kerja lah ibaratnya. Itu 2018 akhir atau 2019 awal baru turun surat kerjanya tuh. Anjir. Gitu. Gue tuh gue ngeband 2007, akhirnya sign sama label lah. 2009 pecah band gue. Kenapa bro? Gara-garanya nih, aduh anjing banget nih. Sumpah. Jadi gue jadi gue yang cerita, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa dong. Gue 2009 waktu itu yang pindah dari Surabaya ke Jakarta itu cuman gue sama drummer gue. Karena kita komit. Nggak bisa nih kalau kita bolak-balik Surabaya Jakarta, karena waktu itu sentral musik ya udah di Jakarta, belum ada YouTube, belum rame lah gitu. MySpace juga ya anjir gitu-gitu doang gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah, setelah sekian perjalanan, udah bikin album, mungkin berasa yang lainnya anjing gue udah artis nih, kan gue udah punya album. Mulai Star Syndrome bro. Tai banget. Momennya 2009 gue dapet ditawarin sama teman-teman media main di acara charity-nya Gugun Gondrong di Hard Rock. Yang main pada saat itu ada Niji, ada Chris Patti, band-band gede lah. Gitu. Gue lempar ke teman-teman gue yang ada di Surabaya. Gue lempar, mau nggak ini acara? Berapa orang lagi nih yang ada di Surabaya? Berarti gue berdua ada 4 orang. 4 orang lagi? 4 orang.
decision maker dong ini 4 ini. Iya, ya. Iya dong. Oke. Kalau semua nggak berangkat, ya nggak jadi main gue. Ya. Akhirnya gue lempar. Jawabannya adalah, gue kasih tahu kan, ini acara charity, nggak ada uangnya, tapi lu dapat exposure dari media. Lu banyak kenal sama teman-teman band lain, musisi lain, banyak yang lu bisa obrolin lah dari situ. Ya. Jawabannya, kan kita udah label, masa lu nggak bisa mintain duitnya? Akhirnya Kita bubar, anjing gue. Sumpah kesel banget gue. Kesel gue. Dari situ tuh, aduh gila, ini ngurusin talent tuh nggak gampang ya. Ngurusin talent tuh nggak gampang. Betul. Ngurusin orang lah itu nggak gampang. Lo banyak kepala. Betul. Lo kalau nggak punya manajer yang oke, berantakan. Mau lo karyanya sebagus apa, kamu nggak punya manajer yang ngasih tahu, jalan lo kesini nih, lo harus begini, bukan mengguru ya, tapi ngasih gatekeepernya lah gitu. Lo nggak bakal jalan. Nah, Pamungkas mau lo nggak dibayar. Karena itu tadi. Bodoh amat, gue kesel, gue emang kesel itu. Ya, karena ya itu harus merepresentasikan si musiknya ini. Makanya itu setelah 2018 itu 2019 bulan Juni itu gue bikin Flying Solo Tour. Kita bareng-bareng berpikir gimana caranya bukan hanya Jakarta lagi nih. Ya, lebarin lagi nih. Kira kita samperin lah bos-bos kita. Ya. Dari Malang kita samperin, habis itu kita ke Surabaya, dari Surabaya kita ke Jogja kita ke Semarang terakhir ke Bandung. Kita samperin bosnya, antusiasnya, ya alhamdulillah antusiasnya bagus banget gitu. Sampai ibaratnya ada beberapa brand di daerah-daerah tersebut nyamperin gue terus sampai bilang, Mas lu gila apa gimana, ini untungnya gimana gitu. Gue bilang enggak, gue nggak berbicara untung di sini, tapi gue berbicara investasi aja dulu. Yap, setuju. Investasi aja. Kita jalan tuh 33 orang kita jalan naik bis dari Jakarta, kita harus ke Malang dulu. Wah, langsung tarik trek jauh tuh. Jakarta kita ke Malang dulu, dari Malang turun Surabaya. Udah. Sampai akhirnya 2020 setelah Flying Solo Tour itu 5 kota, gue bilang kita harus ke Asia. April 2020 seharusnya kita berangkat ke Southeast Asia. Iya, gue itu lumayan bikin kaget tuh di teman-teman radio. Anjir, Southeast Asia, shit. Kira kita udah ngobrol sama teman-teman di beberapa negara, mereka juga oke, dan kita melihat dari data digital juga ada marketnya di sana. Iya, betul. Yuk kita samperin bosnya yuk. Ya kalau lu udah ngobrol sama bosnya kan jadi tahu nih. Kita samperin. Pandemi akhirnya ya udah kita convert si tour itu menjadi The End of Flying Solo Era. Ini akhir dari album kedua lah. The End of Flying Solo Era, kita bikin konser online pada saat itu. Konser online kita bikin itu, lupa lagi gue bulan apa. Itu awal-awal pandemi kan. Iya. Dan hampir setiap hari kita dengar teman-teman kita tuh yang di luar kesulitan ini. Betul. Apalagi tim produksi ya. Betul. Kalau ngomongin pandemi 2020, gue itu kepikiran di industri musik sebenarnya adalah kru, tim produksi. Kalau talent, oke lah, lo masih bisa mungkin ya cari duit dari endorsement Instagram mungkin. Tapi tim produksi kan tetap harus hidup gitu. Apalagi tadi lo cerita, ini tim produksi kita keluarga loh. Kita mau gimana pun kita bareng-bareng. Gimana bro? Itu akhirnya kita bikin Dia No Flying Solo Era itu. Dia No Flying Solo Era, ide awalnya adalah gimana caranya kita bisa ngebantu teman-teman produksi yang ya paling nggak usah jauh-jauh ke mana-mana, tapi yang kita kenal dulu aja. Yes.
Sampai akhirnya ya alhamdulillah itu laku sekitar 7.000-an lebih tiket lah di loket. Kita jual 99.000 pada saat itu. Ya, alhamdulillah teman-teman produksi dari grup-grup atau band-band atau solois-solois yang ada di dekatnya, di circle-nya kita, ya alhamdulillah bisa kita bagi lah untuk dari penghasilan itu. Dan itu awal-awal pandemi ya? Awal pandemi. Berarti mungkin gara-gara itukah si Pamungkas ini jadi istilahnya musisi yang tetap dipakai sama brand-brand yang bikin virtual konser? Ya mungkin ya, mungkin kan udah terbukti nih, ini secara online yang nonton oke nih. Ya pada saat itu juga kan memang apa ya, Pamungkas lagi rame-ramenya. Iya betul. Gue sebulan 2019 akhir ya, sebulan gue 26 panggung. Wah, liburnya 4 doang. Maksudnya emang lagi naik-naik. Berarti bosnya menerima lah. Iya betul. Yang gue bilang tadi Juni 2019 gue bikin dia Flying Solo Tour. Ya, maksudnya bosnya happy lah. Ketika ya kayak di perusahaan aja, ketika bos happy kan lu juga pasti happy. Yes. Udah akhirnya akhir 2019 sampai sebelum pandemi itu ya itu memang jadwal panggung tuh lagi gila Pamungkas gila. Mau pandemi konser virtual gila, ikut campaign brand virtual gila. Kebetulan teman saya yang megang si brandnya itu, saya jadi tahu, wah gila Pamungkas. TV punya lah ya, yang ngambil share TV gitu ya, MC rating Raffi Ahmad. Nah kalau online konser untuk share rating Pamungkas, udah itu. Alhamdulillah, karena rezekinya aja di situ, beruntung. Iya. Beruntung. Ya balik lagi apa ya? Ya mungkin karena niatan di dalamnya adalah gimana caranya teman-teman, ya bukan teman-teman, keluarga yang di dalam sini dulu lah yang terselamatkan gitu. Makanya itu gue beruntung banget punya tim yang kayak gini. Semuanya satu sama lain tuh saling memikirkan. Wah, inisiatif ya? Inisiatif. Ya, inisiatifnya ya apa ya? Kalau gue, Kamil, Pamungkas, Rohan tuh selalu diskusinya yang kita omongin adalah si ini gimana, buat ini gimana ya, si ini gimana. Karena kan tim produksi gue ada yang masih kontrak, gitu. Ya alhamdulillah sekarang dia udah beli rumah gitu loh. Oh good. Maksudnya udah ngambil rumah karena gue sih paling bawel sama tim produksi bahwa ini mumpung anginnya lagi di kita, silakan lu ambil rumah. Kalau enggak, ya setelah angin, ya amit-amit gitu. Kalau anginnya udah nggak ada di kita, lu baru mau mempersiapkan diri bikin fondasi, ya agak sulit. Belum lagi lu mental lu pasti down, apa segala macam. Ya sampai akhirnya gue paksain banget teman-teman produksi harus ambil. Wow. Karena biar dia nggak berpikiran lagi ntar bayar kontrakan gimana ya, walaupun rumah harus bayar cicilan, tapi kan nantinya akan menjadi punya lu. Dan datang mertua juga enak kan ditanya lu punya apa gitu. Iya. Saya punya badan doang. Tapi kalau ngomongin lo dari sisi manajerialnya gitu, manajemen dan Pamungkas yang sebagai talent dan ada juga di manajemen gitu. Yeah. Gimana caranya lo bisa membelah atau gimana ya bahasa gue ya, membagi antara Pamungkas yang sebagai talent harus punya karya dong. Iya kan? Yeah. Di sisi manajemen Pamungkas harus jualan secara off air. Nah, iya kan? Ya, gini, kalau Pam di manajemen tuh dia branding, dia nggak mikirin jualannya. Oke. Dia walaupun brandingan itu nanti ibaratnya Pam yang masak nih. Iya. Kalau di Oki lah gitu ya, Pam yang masak, lalu nanti ada lagi yang mempersiapkan di piring. Iya.
dari kitchen gimana nih caranya gue jualan. Nah, berarti kayak lo nggak ada ikut campur di karya? Atau Pam minta advice juga? Ya, kalau itu pasti. Setiap lagu yang sudah dia masak, ini kurang apa. Oh iya. Tetap R&D lah di tim gitu ya, sebelum lo jual gitu ya. Oke. Nah kalau gue melihat dari gue kalau dengerin karyanya Pam atau karyanya Prince Hussein yang ada di dalam manajemen gue lah ya, gue selalu ngayal tuh, oh ntar nih bisa jadi ini, nanti bisa jadi soundtrack apa gitu ya, cocok untuk iklan ini. Nah kalau brand kebetulan kita nggak ngambil, maksudnya ya Pamungkas tidak nggak ngambil endorse apa brand ambassador atau apapun itu, kita pure music aja udah. Manggung apa segala macam untuk campaign brand apa segala macam itu kita nggak ngambil. Jadi gue berhayalnya, oh gue mesti temuin si ini nih, karena si ini nih lagi ini nih yang gue selalu berhayal gitu. Wow. Nanti tuh Mas Rohan sama Mas Kamil yang kayaknya ininya enaknya begini. Kalau gue komennya pasti bilang gitu, aduh nih kalau di panggung orang bingung nih mau jingkrak-jingkrakan apa mau gimana. Oh gitu, oke. Oh iya, lu mikirnya harus sampai ke manggungnya gimana nih crowdnya? Iya, manggungnya gimana nih crowdnya? Aduh, ini kayaknya ntar di lagu ini lemes deh pasti dia. Gitu. Oke, keren. Nah kalau Mas Kamil sama Mas Rohan tuh dia, Pam kayaknya tambahin ini enak deh. Pam ini enak deh, gitu. Dan terbuka dan fleksibel ya? Fleksibel. Tetapi tetap keputusannya tetap ada di Pam. Sebagai pembuat karya lah. Iya, karena kan balik lagi kalau di secara manajemen dia yang masak nih, Pam yang masak. Mas Kamil, Mas Rohan yang menyuguhkan di piring, misalnya di piring, lalu nanti akan ada timun kah, akan ada apa, baru kasih ke gue. Gue yang, ya ibaratnya gue yang harus nongkrong kemana nih, untuk ngasih lihat nih nasi goreng nih, gitu. Sekarang nama company-nya apa? Dulu kan Mas Pam Record. Iya. Akhirnya kita naik legalitas. Udah berbentuk PT, sekarang namanya Mas Pam Company. Mas Pam Company. Oke. LTD. Ini kan berangkat dari sebenarnya adalah experience lo yang lo dapatkan lah. Lo pernah bikin IO sampai akhirnya lo bikinin konsernya Pam. Yeah. Abis itu lo secara independen mendistribusikan karyanya sendiri, learning by doing, gitu. Sampai akhirnya lo kenapa harus membuat ini sebagai company? Awalnya karena kebutuhan klien kan. Kebutuhan klien ya, kalau perorangan dipotong pajaknya lebih gede. Ya kan? Awalnya itu. Aku suka nih kalau yang jujur-jujur gini nih. Iya, nggak apa-apa loh. Itu jadi pelajaran juga loh buat kedepannya siapapun yang ngerjain ini. Beneran. Ya kalau lo mau potongannya kecil ya lo bikin PT. Mas Redo nih yang berani buka nih. Ilmu lo itu, beneran ilmu itu. Gak semuanya mau ngasih tahu. Nggak, awalnya itu terus akhirnya kita berpikir bahwa kalau kita udah PT, enaknya kan kalau administrasi lebih tertib, lebih jelas, iya. Nah, lalu nggak ada akal-akalan, maksudnya akal-akalan dalam artian ya pajaknya udah ada yang ngurusin, gitu, orang pajaknya. Terus anak-anak kalau mau ngambil apa-apa jelas, gua ada slip gaji, gua ada, ya itu sih sebenarnya. Oh. Dan yang terakhir nih, kita mau ngelebarin sayap sampai akhirnya kita ada divisi production house-nya juga, kita punya media juga, terus kita punya IO juga di dalam situ. Lalu itu yang berjalan audio production kita punya. Wah, audio production Pam kupingnya emang
Walaupun dia pernah punya masalah ya sama pendengaran. Itu orang nggak tahu, banyak yang nggak tahu loh. Iya. Pam itu punya bermasalah sama pendengaran, tapi dia half deaf. Iya. Tapi gila, soundnya gila. Udah. Ya itu, thank you internet. Nguliknya kan dari internet. Iya betul. Ya kan, kalau zaman dulu kan ya lu nanya ke senior, kalau seniornya enak, kalau nggak enak. Oke, lo udah punya Mas Pam Company segala macam, lalu udah tahu A sampai Z mungkin sudah tahu tentang industri musik. Ini ngomongin soal industri musik di Indonesia deh. Kan lo pasti ngedenger banyak materi-materi baru gitu. Kita ngomongin karya dulu ya, nggak ngomongin soal ini attitude musisi sekarang gimana. Gua nggak kesana, karyanya dulu deh. Sebagai lo yang manajer yang punya privilege untuk mempresentasikan itu kan ke market. Itu gimana lo ngeliat industri musik? Industri musik sekarang menurut gue ya, menurut gue bagus. Maksudnya jauh dari beberapa tahun ke belakang, karena secara industrinya pun kita, ya ini menurut gue pribadi, secara industri kita udah beranilah kita untuk head to head sama Southeast Asia. Karena bahasa Inggris pun tidak lagi menjadi tabu, lagu bahasa Inggris. Setuju. Di industri radio, di industri TV, di industri pendukung-pendukungnya, pendukung-pendukung dari musisi ini pun sering memutarkan sekarang, sering memutarkan. Nah, menurut gue bagus karena ini kita udah siap kok untuk, ya ini cita-cita pribadi gue bahwa selama ini menurut gue kita masih dijajah secara musik ya. Maksudnya orang dari Southeast Asia, dari luar negeri lah gitu ya, mau buang apapun lagunya ke Indonesia pasti ya banyak yang dengerin gitu. Terus sampai akhirnya gue berpikiran gue share ini ke anak-anak di internal, gimana ya, ini salah satunya Southeast Asia gue ini, gimana caranya kita bisa ikutan industri, secara industri, bukan lagi kita hanya sebagai market. Setuju. Gimana caranya kita bisa membuka atau membuat etalase di negara-negara itu, untuk teman-teman yang lain juga bisa memperdagangkan barangnya di etalase itu. Itu cita-cita gue untuk internal di Mas Pam Company bisa ikutan secara industri, lalu putra-putri terbaik di Indonesia yang bergerak di industri kreatif, khususnya di industri pertunjukan, yuk kita sama-sama jalan ke sana, kita tunjukin kita bisa kok. Betul. Head to head. Jadi nantinya nggak lagi Mas main di Singapura, tapi rombongannya 3 orang aja ya. Gua nggak mau tuh kayak gitu. Karena pengennya gue internasional, beneran yang nonton internasionalnya ya. Ya itu satu. Itu satu harapannya. Harapannya itu satu, dan paling enggak dia menghargai si penyelenggara. Ya gue tahu kendalanya pasti di budget. Ya. Tapi kenapa kita kalau ngundang orang sana bisa ya full service, ya kan? Sampai akhirnya gue bilang nggak bisa. Ya gue ngobrol sama show director, lalu creative director yang biasanya di panggung, itu gue ajak juga untuk Southeast Asia gue ini. Gue ajak, yuk kita tunjukin kita bisa gitu. Kita tunjukin kita bisa. Harapan gue cuman itu, nggak lagi ada musisi Indonesia diundang ke luar negeri. Rombongannya berapa Mas? 18 orang. Oke, kita cuma bisa biayain 5 orang doang, sisanya bayar sendiri. Loh. Tapi sampai akhirnya gue bilang, ini acara lo apa acara gue? Iya dong. Iya. Nah, harapannya besar, harapannya mau begitu. Membawa musisi-musisi Indonesia. Ya, memberikan etalase itu. Maksudnya karena ya kita sadar industri ini tidak didukung sama negara. Maksudnya tidak seperti Korea ya, didanain. Oh iya, full. Didanai sama negara. Sampai akhirnya jadi ini loh, pendapatan negara yang menyokong pendapatan negara terbesar loh Korea itu. Dan ya mungkin juga pemerintah berpikirnya mungkin
kita pikirnya aduh kontribusinya kecil buat negara mungkin. Tapi gue di internal gue bilang enggak, kita harus bikin dulu. Betul. Ya analoginya sama aja kayak lu ke orang tua kan. Buktiin aja dulu. Ntar lu minta apa juga lu dikasih. Makanya itu gue secara independen, no sponsor, gue mau berangkat ke Southeast Asia. Dan ini misi dari Mas Pam Company. Mas Pam Company. Southeast Asia. Southeast Asia, gimana caranya kita bisa membuat atau membuka etalase itu. Ini lagi bagus banget sih Southeast Asia ya. Ada penyanyi dari Singapura, si Zairi, meledak juga di Indonesia gitu. Terus ada Aisyah Retno kalau nggak salah dari Malaysia. Kalau nggak salah judul lagunya What Do You Think atau apa gitu, itu juga meledak juga di Indonesia. Thailand punya Pumpi Purit. Betul. Kayaknya ini lagi muter nih ya. Iya. Tetapi menurut gua, ya ketika Pumpi Purit datang ke sini, ya kita bisa menservis full. Yes. Kenapa kalau kita enggak? Gak bisa diservis. Ya. Nah itu yang menurut gua, kita harus kesana, kita presentasiin lagi. Ini kita begini. Buat yang nonton, kalau misalnya 2023 atau 2024 PAM meledak di Southeast Asia, nggak perlu kaget. Emang sudah ada ininya kok, strateginya. Nggak perlu kaget. 10 tahun, berarti 2028. Wah, ini tembus billboard. Tapi kan balik lagi, ya memang nggak mudah ya. Betul. Karena kan kita pakai, ya karena kita independen, kita memilih independen. Ya kita pakai usaha yang kita punya. Ya. Kita pakai capital yang kita punya gitu. Ya memang nggak gampang. Tapi ya kalau gue sih Bismillah aja. Ya gue ayo nih gitu. Kalau gue yakin kalau tujuan lo baik, tujuan lo bagus, ya pasti semesta bakalan ikut. Gitu. Iya betul, setuju. Ya walaupun di luar sana mungkin dulu naif lo apa, bukan, gue pamungkas bukan naif. Iya, naif udah bubar. Aduh, kenapa nggak ngomongin naif? Aduh, Mas Bayu. Ya karena ini pilihan Iya. kita untuk tetap independen. Walaupun di beberapa tahun belakangan ya ada beberapa record label luar nawarin PAM untuk sign di sana. Itu gimana ceritanya? Akhirnya nggak milih itu? Enggak. Ya, kan kesempatan ya. PAM bilang kalau mau sikat 33 orang di belakang gua, kalau enggak ya kalau lu cuma mau nyikat gue sendiri ya nggak usah, karena gue besar dari tim gue. Gokil. Aduh Mas Pam. Alasan kedua adalah dingin kata dia. Aduh salah. Tapi menarik nih, siapa tahu Mas Pam bisa kesini, kita kulik kenapa dia bisa sampai begitu. Nggak mungkin kalau tidak ada istilahnya efek dari manajemen yang bagus gitu loh. Bagus sih enggak, beruntung aja. Ketemu orang-orang yang pas aja maksudnya. Kagak bro, gua nggak ada beruntung tuh, nggak ada. Ya maksudnya si Pam pernah bilang sama gue, ya maksudnya kayak ya sekarang lagi anginnya di gue aja. Nanti kalau misalnya gue agak turun dikit juga gue nggak diurusin gitu ya, standar lah. Makanya itu kalau mau ya ayo satu tim gue berangkat. Walaupun kenapa satu tim? Ya kalau nggak diurusin kan ada timnya, internal timnya yang ngurusin gitu. Itu sih. Oh ini gede banget nih dari manajemen ternyata bisa sebesar ini ya. Iya, jadi satu keluarga. Iya, karena itu satu hobinya Ray ini berhayal. Tapi nggak cuma ngayal doang, ya lo gimana caranya lo kesana gitu. Yeah. Oh gue ngayal, gue pengen main di Inggris. Tapi cari gimana? Ya ntar aja dah. Ya nggak gitu bro. Ya lo cari caranya, lo showcase dulu, presentasi, baru lo ngomongin ke sana. Caranya gimana? Ya ntar aja. Ya ntar juga naiknya.
Sekarang kan udah mulai mulai terbuka lah ya, YouTube, digital music. Yeah. Cara lo upload semakin gampang, semakin dimudahkan. Cara lo produksi sebuah karya tuh semakin dimudahkan. Betul. Berarti kan kedepannya kemungkinan bakal ada ledakan karya, ledakan talent yang begitu besarnya. Otomatis ada ledakan dari manajemen juga. Manajer yang baru, bahkan ada yang memang dia baru berkecimpung gitu. Lo ada advice nggak sih untuk manajer atau manajemen yang baru? Gimana caranya lo bisa tumbuh bersama dengan talent? Gue juga penasaran, sumpah gue penasaran banget. Kok bisa ya ada yang bisa tumbuh bersama gitu? Lebih dari 5 tahun aja gue pikir keren loh, bisa lebih dari 5 tahun. Gini sih, maksudnya ya yang di awal tadi gue bilang, gue bukan nyari partner bisnis, tapi gue nyari keluarga. Ketika lu dapet keluarga, ya lu harus siap konsekuensinya, ya namanya keluarga. Yeah. Abang lu ngehe atau adek lu nggak bisa dibilangin apa segala macam, itu lu harus siap terima konsekuensi itu. Dan lu harus berpikir gimana ya kalau ngehenya dia ini keluar, gue ngatasinnya gimana. Maksudnya ya itu tadi gue bilang, jangan cari partner bisnis. Kalau partner bisnis pasti yang bunyi duit dulu. Ya, betul. Duit dulu pasti. Kalau udah ada duit di depan, berpikirnya duit di depan, ya duit kan sama dengan setan kalau menurut gue. Ya bakalan nggak langgeng gitu. Bakalan dia begitu aja, dan atau ya udah kalau lu ngehe ya gue cabut. Maksudnya kenapa bikin keluarga? Ya tipsnya nih, lu harus bikin keluarga, lu harus bikin keluarga kecil dulu sampai nanti berproses jadinya keluarga besar. Dan itu kan semuanya di dalam keluarga lu kan tahu nih kebiasaan lu apa. Kalau lu ngomong begini dengan gestur begini, lu lagi kenapa? Itu kan tahu ya, maksudnya ya mungkin itu sih tipsnya. Jangan anggap artis lo ini partner bisnis. Anggap kalau dia lebih muda, anggap nih adik lo. Kalau dia lebih tua ya anggap nih lo lagi ngurusin kakak lo. Karena gimana caranya biar talent lo kalau nantinya kemana-mana ya baliknya ke keluarga. Sama satu sih quotes yang tadi bagus tuh. Kalau untuk manajer ya, lo yakin sama orangnya sih. Yakin sama orangnya. Anjing tuh keren, sumpah. Lo yakin sama orangnya dulu. Lo yakin sama orangnya dulu. Kalau lo yakin sama orangnya, apapun yang dia keluarkan, betul. Jalan. Lo pasti maksimal. Iya. Ya, karena lo udah yakin dulu sama orangnya. Kalau lo udah lo setengah-setengah, nanti ketemu permasalahan, ya lo bakalan ya udahlah. Cuman kalau lo udah bonding sama orangnya dulu, udah sedekat itu, tahu kebiasaannya apa segala macam, ya lu bakalan ya udah dia begini karena dia begitu. Cih, keren. Langsung nih habis ini gue jadi manajer nih. dan menurut gue nggak gampang karena lu jualannya kan ya ini jualan manusia ya, maksudnya. Ya. Dia punya mood, dia punya permasalahan, dia punya ya nggak mudah nih. Kompleks lah. Iya. Gitu. Lu jualan barang yang kompleks nih gitu, dan ya kalau lu jualan rokok ya lu tahu nih, ini warnanya biru nih, isinya 16 nih, isinya 20 nih, rasanya begini. Ya kalau jualan jadi manajer kan ya, waduh gesturnya lagi begini, oh berarti dia haus nih. Gesturnya gini, berarti dia ngantuk nih. Gua bahkan bilang ke road manager gue, kayaknya jangan ada ini deh karena dia begini. Harus peka ya. Harus peka. Kalau nggak keluarga nggak bakal peka sih. Itu. Iya. Makanya abis ini gue mau jadi manajer nih. Giring ada nggak manajernya ya? Biar nggak terlalu keluar gitu loh. Aduh. Bentar. Gimana? Giring ya? Aduh salah. Itu dia, seru banget ngobrol sama Real Estate, nama lengkapnya panggilannya Ray, manajer dari Pamungkas yang akhirnya membuat company Mas Pam Company. Wow, banyak banget pelajarannya, banyak banget. Sumpah gue yang ada di industrinya
Jadi ternyata ini yang bikin meledak. Semuanya by strategi, semuanya by data mungkin. By data. Jadi selalu nikmatin proses itu. Dari awal episode Living Room Podcast selalu gue tekankan proses itu lo harus jalanin. Jangan lo mikir hasilnya dulu. Ya hasil lo bisa asumsi gitu ya. Tapi prosesnya itu lo harus jalanin. Itu dia Living Room Podcast hari ini bareng sama Ray, manajer Pamungkas. Thank you udah datang. Thank you banyak. Thank you. Buat yang nonton yang suka, lo bisa like, comment, share Living Room Podcast. Dan kalau ada masukan, saran, kritik lo bisa tulis di email di bawah sini nih. Oke? Apa di atas ya? Di sini juga bisa sih. Oh, ribet kalau di samping, tulisannya panjang. Aduh, kesian editor gue. Kalau gitu gue Aji. Bye, Living Room Podcast. Thank you.